Melihat lebih dekat. Kali ini video yang akan saya bahas ya, temanya melihat lebih dekat, di mana akan saya ulas fundamentalnya sekilas dan juga technical analisisnya seperti apa. Dan kebetulan sahamnya INKP itu mau dividen juga. Jadi akan saya bahas pula bagaimana setelah dividen, apakah dividennya menarik atau tidak. Akan dibahas di melihat lebih dekat tentang INKP yang labanya naik, laba tahunannya, dan juga berbarengan juga saat ini take video tanggal 19 Mei dia bentar lagi akan bagi dividen. Apakah menarik? Check this out. Kondisi saat ini saya take 19 Mei jam setengah 9 pagi. Laba dari INKP di 2022 itu capai 13T. 2021 7T, jadi bisa dikatakan hampir kenaikannya hampir 100% ya, berdua kali lipat. PI-nya berada di angka 3, murah banget. PBV-nya ada di angka 0,46. Kalau berdasarkan dari hanya sebatas PI dan PBV, ini perusahaan sudah langsung bisa dijudge. Ini murah banget perusahaan ini, murah banget. Kalau kita lihat total debt 48T, kas hanya ya 20 lah ya, yang separuhnya nggak ada. Market capnya 39T. Jadi dari sini aja sudah agak waspada ya saya. Dalam artian gini, market cap kan bisa dicerminkan sebagai nilai perusahaan secara keseluruhan, yaitu 39 atau 40, hampir 40 triliun ya. Saat ini ya, nilai perusahaan saat ini. Nah, sedangkan perusahaannya sendiri itu punya hutang 48,8, gede banget gitu. Hutangnya di atas market capnya, ini agak menurut saya di warning sih. Menurut saya masuk kategori warning bagi saya pribadi. Kita lihat ya di laporan keuangannya. Di laporan keuangannya kasnya ini, bentar, mana nih? Oke, ini kasnya untuk INKP ini mengalami kenaikan, jadi ini dalam dolar, ribuan dolar ya, berarti juta miliar. 1 M dolar sebelumnya jadi 1,2 M dolar. Oke, ini dalam ribuan dolar ya. Persediaannya ada di angka 486, sebelumnya di 441. INKP ini Indah Kiat Pulp and Paper, jadi kita tahu ya, kertas ya, jualan kertas ya. Liabilitasnya, nah ini utangnya sendiri dari bank jangka pendek. Nah ini bank sendiri itu udah 1 juta ya, 1 M dolar Amerika ya, udah gede nih. Belum lagi obligasi, mereka punya utang obligasi 300 juta. Sukuk mudharabah juga 110 M. Bedanya sukuk atau sukuk mudharabah ini dengan obligasi, sama-sama bisa dikatakan ini, kalau obligasi itu surat utang, kalau sukuk ini lebih ke jaminannya asetnya ya, kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi ya. Dan kalau obligasi ini menjanjikan imbalas itu ya, bunga sekian. Kalau sukuk ini sudah disepakati nanti bagi hasilnya sekian persen untuk pemodal dan untuk pembeli gitu. Terus utang jangka panjangnya ada utang obligasi lagi. Ada pinjaman jangka panjang juga. Jadi bisa dikatakan ya, ini banknya juga ada pinjaman bank jangka panjang. Jadi ini untuk segi kesehatan perusahaan based on keuangan, saya agak miris ya dengan perusahaan sebesar INKP dengan nominal besar yang hutang yang seperti ini gitu. Kita lihat ya, piutangnya besar nggak? Piutangnya lumayan besar juga ya, 1 M ya, 1 M dolar ya, naik ya. Piutang berelasi ya, jadi ibaratnya mungkin bayar di belakang gitu. Oke, dari labanya ini sebelumnya itu di angka 3M, 3,5, sekarang jadi 4M. Jadi naik 500 bagi 35, berarti 1/7 lah ya. 1/7 kenaikannya. 1/7 ding. Sorry.
1/7 kali ya, kenaikannya capai 14% lah, kenaikan dari omsetnya sendiri, net salesnya. Terus beban pokok penjualan naik, make sense karena kenaikan juga terjadi di salesnya. Lalu beban usaha penjualan juga naik, ya make sense karena penjualan juga naik. Beban umum ini juga naik. Laba, ini laba selisih kurs ya, based on akuntansinya aja. Penghasilan bunga, nah ini perusahaan bisa nge-push ya, meskipun nominalnya masih kecil ya, sebelumnya hanya 11 juta, sekarang jadi 15 juta. Jadi harus diapresiasi ya, meskipun nominalnya masih kecil banget. Lalu beban bagi hasil musyarakah. Oke, kalau di total perusahaan ini itu mengalami kenaikan sebesar berapa nih? 857.513 dikurangi 526.362 dibagi 526.362 kali 100. Kenaikannya capai 63 lah, 63%, which is good ya untuk perusahaan ini ya. Untuk perusahaan sebesar INKP dan juga tidak ada jual aset, tidak ada kenaikan yang signifikan dari hal yang menurut saya aneh-aneh. Jadi kenaikan atau net profit dari perusahaannya sendiri ini make sense dan harus kita apresiasi. INKP ini salah satu blue chip ya di sektornya, dan dia masih bisa tumbuh sebesar itu, very good menurut saya. Oke, ini penjualannya ya. Pihak lokal ini naiknya signifikan ya di PT Cakrawala Mega Indah. Signifikan ya. Untuk pihak ketiga ini juga naik juga total penjualan lokal. Nah, ini ekspornya ada di cabang APP ini naik lumayan sangat signifikan, bahkan jadi 58 juta. Sebelumnya hanya 1.600.000 gitu. Gokil nih, ekspornya bagus banget ya. Meskipun dari nominalnya tidak besar ya, kalau di total subsektor dari total ekspor ini naiknya lumayan juga ya. Bahkan lebih tinggi dibandingkan lokalnya ya. Ekspornya itu 2,2 ya omsetnya ya. Kalau lokalnya hanya 1,7. Jadi lebih dari 50% tuh dari ekspor gitu. Nah, ini kalau dari segmennya itu so far mengalami kenaikan semua kecuali kertas industri dan tisu dan lain-lain. Jadi ada 3 jenis produk dibaginya, kertas budaya, pulp, dan kertas industri tisu. Kertas industri, tisu, dan lainnya. Kertas industri dan tisu ini turunnya juga nggak kecil. Pulp ini naik 200 ya, 200 dari sebelumnya 1 M, jadi ini naik 200 juta. Jadi bisa dikatakan seperlima ya, berarti 20% kenaikannya untuk pulp. Sedangkan yang kertas budaya ini naiknya lebih besar lagi ya, 300, jadi sepertiga ya. Sepertiga 30%. Jadi bagus banget nih. Perusahaan masih bisa growth lumayan besar nih. Gitu. Ya, masih bisa growth besar banget ini perusahaan ini. Nah, yang jadi tantangan adalah karena ini termasuk sektor komoditas ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ya harga kertas bahan bakunya itu seperti apa gitu. Itu yang perlu dicermati dan bisa menjadi PR buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya kita akan melihat ya, dia mau bagi dividen. Dividennya tuh berapa sih? RUPS juga kalau nggak salah baru nih perusahaan ini. RUPS baru tanggal 16 Mei atau bisa dikatakan hari Selasa ya. Dan dividennya disepakati 50 per lembar. Oh, belum diupdate ya. Saya cek ya, dividen dari INKP berapa sih? Dividen INKP akan bayar dividen. Nah, ini coba berapa per lembarnya berapa sih? Setara 18,54 juta US dollar atau setara dengan ya ini 50 per lembar. Sama seperti biasa-biasanya 50 per lembar. Sebelumnya juga sering di 50 per lembar ya perusahaan ini. Jadi mau laba berapa aja tetap 50 per lembar. Kalau dengan harga sekarang ya, harga sekarang dalam asumsi saat saya take ini tanggal 19, 50 dibagi dengan 7250 kali 100.
Dividen yieldnya hanya 0,68% ya, kecil banget ya. Daripada beli ini saya akan lebih prefer beli reksadana. Kecil banget gitu, hanya 0,69%, nggak ada 1%. Cuman ini bisa tercermin juga dari dividen yieldnya ya, sekian 0,69 ya. INKP ya INKP, jangan berharap perusahaan ini mau bagi dividen gede banget gitu. Nah, secara teknikal ini perusahaan ini demand areanya kotak warna kuning. Nah, ini sedang berada di sini ya, demand area. Cuman kondisinya lihat ISG-nya seperti itu dan volumenya seperti ini, volume bandar ya. Ini volumenya seperti ini, lihat candle formasinya kayak gini. Agak susah untuk bisa naik. Saya melihat ini kemungkinan potensinya dia buka buat down lagi, tembus demand areanya itu besar untuk menuju ke demand area yang selanjutnya gitu. Nah, demand area selanjutnya di range 6.000-an ya, 6.000 sampai 6.300 lah. Bisa saja di situ. Atau ini di sini juga ada sih. Oh ya, di sini 6775 ini juga ada sih di sini. Garis warna 6.800 lah. Nah, itu di situ juga ada demand areanya untuk INKP. Jadi secara teknikal saya melihat masih belum ada juga ya, belum ada ibaratnya sinyal yang oke atau tanda-tanda yang oke untuk perusahaan si INKP ini. Begitu. Secara kesimpulan ya INKP ya, kalau hanya melihat dari indikator PI dan PBV, perusahaan ini memang murah banget. Satu itu. Yang kedua juga yang perlu kita apresiasi dan kita tidak boleh menutup mata adalah perusahaan ini masih bisa growth, padahal ini termasuk perusahaan yang bisa dikatakan blue chip untuk sektornya. Jadi kenaikannya sangatlah bagus ya untuk laba di 2022 itu. Dan yang ketiga ya, ini mungkin lebih ke resikonya ya. Resikonya hutangnya ini besar banget ya, dari kesehatan kas saya bandingkan dengan liabilitas. Perusahaan ini bisa dikatakan agak dangerous lah ya, bisa dikatakan warning ya. Dan menurut saya, kalau saya pribadi, saya nggak cocok dengan perusahaan ini karena yaitu tidak sesuai dengan kriteria saya, liabilitasnya besar sih. Jadi itu bagaimana buat teman-teman? Oh ya, yang keempat, dividen yieldnya, dividen yang mau dibagikan 50 per lembar itu bagi saya kecil banget ya. Jadi kalau INKP jangan berharap dividennya gede, let's say 2-3% aja. Saya tidak pernah melihat ya INKP pernah bagi dividen yield sebesar itu. Jadi ya seperti itu ya dividennya. Jadi kalau mengejar hanya berdasarkan dividen sangatlah tidak nggak oke lah ya menurut saya, nggak worth it. Jadi itu 4 kesimpulannya. Dan bagaimana kalau menurut teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apakah menarik atau mungkin sudah masuk watchlist karena sudah masuk indikator murah tadi dari segi PE dan PBV. Dan yang perlu dicermatin lagi untuk sektor ini adalah bagaimana ke depannya, terutama harga komoditasnya, harga kertasnya, bahan bakunya itu bagaimana sih? Apakah akan naik, apakah akan turun gitu. Jadi itu semoga pembahasan ini menarik, dan jika ada kesalahan dan juga ada insight view lain terkait INKP tulis saja di kolom komentar, atau mungkin request sama apa yang mau dibahas silahkan tulis saja. Jadi itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.